dia ada parity di sini. Kalau kita udah ngerjain tadi, dia ada parity di sini, maka kita harus ngerjain parity-nya dulu ya. Baru nanti kita akan ulang rumus untuk ngebentuk cross di sisi kuning ini. Oke, balik lagi bersama gue LK. Sekarang kita mau ngebahas Rubik Key silinder 3x3x3 ya. Jadi ini harganya 75.000 di pasaran karena cukup bagus ya kalau dilihat. Karena mungkin ada yang lebih rendah dari ini, mungkin kualitasnya nggak cukup bagus, tapi ini lumayan lah ya. Kemudian dia terbagi atas 3 layer seperti di Rubik 3x3. Jadi terbagi atas 3 layer, sama dengan Rubik 3x3, cuman dia itu silinder doang. Putarannya pun sama ya, jadi dia ada berapa warna nih? Ada 3 warna doang ya. Jadi putih, kuning, kemudian hijau, biru, sama oranye. Jadi merah nggak ada. Oke, putarannya sama begini. Oke, dia nggak jauh beda dengan Rubik 3x3. Kemudian dia juga punya center, sama center, ada edge, ada juga cornernya gitu. Nah, pertama kali setelah kita udah ngacak-ngacak dengan cukup sempurna mungkin ya, kita mesti buat cross di putih ya, cross putih di layar warna putih ya. Oke, jadi ini udah jadi. Kemudian kita cari lagi, kita taruh sini yang udah, ini di bawah, naikin ke kiri, kita taruh ke sini, jadi udah kebentuk. Kemudian tinggal satu lagi di sini, maka dia udah kebentuk cross warna putih. Sekarang kita tinggal cek, kita kerjain cornernya ya. Oke, nah kalau cornernya dia ngadep ke bawah, kita taruh dia di sini. Oke, turunin lagi. Nah, maka kita bisa naikin ke atas ya. Tinggal satu lagi, dia ngadep ke kanan, gampang. Tinggal kita ke bawah ini, R-aksen, kemudian ini di bawahnya tinggal di aksen ya kalau ke kiri ya. Oke, jadi begini ya. Kalau kita udah menyelesaikan layar pertama, kita tinggal ke layar kedua. Jadi ke layar kedua ini ada yang perlu kita perhatiin ya. Ini edge-nya ini, itu kalau dilihat, itu akan ada yang timbul. Oke, ini kan kalau dilihat dari sini kan lurus ya, maksudnya nggak ada yang timbul gitu. Terus ada, nah ini ada satu bagian yang timbul lah, kebalik istilahnya. Ini ada 2 nih. Nah, kalau dilihat dari sini kelihatan ya, ada sedikit lah. Jadi ada 2 ini yang kebalik. Nah, kita harus ngebalikin dulu yang 2 edge ini ya. Caranya gimana? Ya kita tinggal lakuin rumus ini, F2 ya. Oke, kemudian U2, kemudian F, baru U2, kemudian tinggal kita balikin F2. Oke, dengan begini dia udah lurus, udah bener di posisi yang sebenarnya. Nah, ini tinggal satu lagi, kita lakuin juga rumus yang sama. Oke, F2, U2, kemudian F, kemudian U2, baru kita F2 lagi. Dia udah balik posisi normal. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita harus masukin ini ke sini ya. Jadi nanti posisinya akan seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kita tinggal lakuin rumus yang simple ini. Jadi karena ini mau taruh ke kanan, maka kita taruh ke sebelah kiri. Kita lakuin R, waksen, R aksen, waksen, kemudian F, baru U, kemudian baru F aksen. F. Oke, tuh tinggal satu lagi ya. Jadi saya nggak akan taruh dari sebelah sini, ya kan? Terserah kalau teman-teman taruh sebelah sini ya, maka mesti pakai L gitu. Tapi nggak usah lah, kita pakai satu rumus aja ya, yang sebelah kanan aja lah. Jadi ini taruh sebelah kiri. Nah begini. Kemudian tinggal ini tarik F aksen,
O, kemudian F. Nah, dengan begitu layar kedua udah jadi ya guys ya. Nah, kalau layar kedua udah jadi, kita tinggal ke layar terakhir nih. Jadi di sini kita harus ngebentuk huruf membentuk cross kuning ya. Ini kalau teman-teman menjumpai seperti ini, jadi ini tengah, kemudian yang lainnya itu naik posisinya, dan dia ada satu yang udah benar di sebelah sini, maka kita taruh di sebelah ini di kiri ya. Begitu taruh di sebelah kiri, kita lakuin rumus sama seperti di 3x3, yaitu F. Dengan begitu dia akan ngebentuk L, horizontal ya. Begitu horizontal, kita lakuin rumus yang sama, maka dia akan jadi harusnya. Nah, tapi dia ada parity di sini. Oke. Kalau kita udah ngerjain tadi, dia ada parity di sini, maka kita harus ngerjain parity-nya dulu ya. Baru nanti kita akan ulang rumus untuk ngebentuk cross di sisi kuning ini. Oke. Ini rumus parity-nya. Nah, dengan begitu dia akan balikin lagi ke sisi L ya, ke bentuk L. Kemudian kita lakuin lagi rumus yang sama dengan yang tadi. Ups, sorry. Oke, dia udah kebentuk horizontal lagi, kita lakuin lagi rumus yang sama. Nah, dia udah ngebentuk cross. Nah, selesailah kita membentuk cross kuning. Nah, yang kita perlu lakuin selanjutnya adalah ngebenerin cornernya. Caranya gimana? RD, R aksen, D aksen ya. Jadi gini. Jadi teman-teman ikuti. Jangan lupa dibalikin ya. Nah, ini jangan lupa dibalikin. Kalau nggak dibalikin nanti rusak. Oke. Jadi karena ini sisinya udah benar, maka kita kerjain yang sebelah sini ya. Sama, jadi ini R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D. Oke, jadi dengan begitu sudah jadi. Kita udah menyelesaikan Rubik 3x3x3 ya. Silinder Rubik. Jadi yang pertamanya susah, ternyata cukup gampang juga untuk nyelesain Rubik ini ya guys ya. Jadi begitu aja video kali ini, tolong subscribe, like, sama komen ya. Dan sampai ketemu di lain waktu. Thank you and bye-bye.